Selamat pagi, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk yang beranggotakan oleh Niputu Erika Siltania, Pandey Rahayu Trisna, Genesia Ivan Rani. Isu utama yang dibahas dalam makalah ini yaitu tentang PT Citra Maharlika Nusantara Corpora yang mengalami kolaps pada tahun 2017, di mana menanggung kerugian sebesar 256 miliar. Citra Maharlika Nusantara mengalami kolaps akibat pemalsuan yang dilakukan pengurus lama yang mengakibatkan selisih terhadap tagihan pajak yang cukup besar. Alasan kajian tersebut yaitu untuk penting dibahas karena kolapsnya PT Citra Maharlika Nusantara Corpora menjadi catatan sejarah paling penting di industri jasa, khususnya transportasi, dan menjadi contoh studi kasus di bidang jasa dan transportasi. Selain itu, dalam kasus ini terdapat beberapa risiko yang patut dibahas untuk menjadi sebuah pembelajaran bagi para manajemen puncak pada bidang jasa dan transportasi. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui risiko yang muncul ketika PT Citra Maharlika Nusantara mengalami kolaps pada tahun 2017. Manfaat kajian. Yang pertama, manajemen puncak mampu belajar mengidentifikasikan risiko yang akan muncul dalam perusahaan tersebut, khususnya yang dilakukan oleh staf karyawan, memberikan pemahaman tentang kemungkinan risikonya terjadinya bisnis. Memberikan pembelajaran kepada pemerintah untuk dapat lebih teliti dalam mengawasi data-data internal khusus di suatu perusahaan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pemalsuan prospektus untuk kepentingan suatu pihak itu sendiri. Kemudian ada kontribusi bagi akademisi. Makalah ini dapat memberi informasi terkait risiko yang muncul dalam kasus PT Citra Maharlika Nusantara Corpora supaya terhindar dari permasalahan yang merugikan perusahaan. Profil perusahaan yang awalnya bernama PT Cipaganti Ciptagraha Tbk, yang perusahaan publik bergerak dalam bidang jasa khususnya transportasi dan bermarkas di Bandung. Didirikan pada tahun 1985 oleh Andianto Setiabudi. Kemudian berganti nama menjadi PT Citra Maharlika Nusantara Corpora atau CMNC. Pada tanggal 19 Maret 2015, diadakan rapat umum pemegang saham luar biasa PT Cipaganti Ciptagraha. Dari hasil tersebut, pihaknya telah menyetujui kenaikan modal dari 500 miliar menjadi 1,5 triliun untuk mengembangkan bisnisnya di bidang transportasi, logistik, dan jasa layanan. Lalu setelah perusahaan tersebut berganti nama, kantor pusat perusahaan transportasi ini yang berbasis di Bandung secara resmi dipindahkan ke kawasan Jakarta Selatan. Lalu kemudian ada proses bisnis perusahaan. Perusahaan ini menyediakan jasa khususnya transportasi, dimulai dengan dibukanya usaha jual beli mobil bekas dengan nama Cipaganti Motor oleh Andianto Setiabudi tahun 1985. Perkembangan usaha dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup baik, sehingga dapat berkembang dengan memiliki beberapa showroom mobil bekas di Jalan Cipaganti, Cihampelas, dan Jalan Abdul Muiz. Kemudian historis risikonya yaitu awal dari kasus perusahaan ini adalah pemalsuan yang dilakukan oleh pengurus lama yang bernama Andianto Setiabudi terkait pajak dalam prospektus yang mengakibatkan selisih terhadap tagihan pajak yang cukup besar. Adapun prospektus yang dimaksud itu diterbitkan pada 1 Juli 2013. Setelah dinyatakan pilot, CMNC mendapat masalah lain, yakni karyawan CMNC demo di depan kantor menuntut pembayaran pesangon mereka. Kemudian di sini ada SWOT analisis. Yang pertama, strength atau kekuatan. PT Citra Maharlika Corpora merupakan salah satu usaha yang mampu menyediakan jasa penyewaan berbagai jenis dan merek kendaraan, mulai dari angkutan barang, penumpang, pernikahan, serta paket wisata. Perusahaan ini mampu menarik investor asing seperti perusahaan yang berbasis di Hong Kong
Tera Investment Holding Ltd. Kemudian ada weakness atau kelemahan. Kurangnya pengawasan direksi atau manajemen puncak terhadap kinerja dari jajaran kepengurusan sebelumnya sehingga terjadinya pemalsuan data. Lalu ada threat atau ancaman. Jadi, ancaman bagi PT Citra Mahardika Corpora berasal dari internal perusahaan itu sendiri, karena hancurnya perusahaan ini diawali dengan adanya pemalsuan data keuangan yang dilakukan oleh salah satu pihak untuk kepentingannya sendiri, serta kurangnya pengawasan internal dari manajemen puncak hingga menimbulkan risiko yang lebih besar bagi perusahaan ini. Kemudian opportunity. PT Citra Mahardika Corpora berpeluang menjadi perusahaan terbesar dalam bidang penyewaan jasa transportasi yang dapat menjangkau bangsa pasar dunia, asalkan tidak ada tindak pemalsuan yang merugikan PT Citra Mahardika Corpora sehingga akhirnya mengalami kebangkrutan. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya Pandi Rahayu. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasinya. Yang berikutnya itu adalah kajian literatur. Risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Jenis-jenis risiko secara umum ada dua, yakni risiko internal dan risiko eksternal. Risiko internal itu sendiri adalah faktor mikro yang sebagian besar dihasilkan secara internal dan karenanya di dalam lingkup pengaruh dari setiap bisnis. Konteks risiko internal adalah risiko operasional, risiko keuangan, risiko teknologi, risiko kesehatan dan keamanan, risiko etika, dan risiko proyek. Risiko eksternal itu sendiri adalah faktor makro, yaitu pemahaman bagaimana pengaruh makro eksternal pada bisnis itu penting, karena memberikan apresiasi tentang bagaimana bisnis tunduk pada kendala dan terkena peluang. Faktor makro itu termasuk keadaan ekonomi, lingkungan, kerangka hukum, struktur politik, kondisi pasar, dan faktor sosial. Menurut ISO 31000 dalam Leo J. Susilo dan Victor Riwu Kaho 2014 analisis risiko adalah upaya untuk memahami risiko lebih dalam. Hasil analisis risiko ini akan menjadi masukan bagi evaluasi risiko dan untuk proses pengambilan keputusan mengenai perlakuan terhadap risiko tersebut. Yang berikutnya adalah analisis dan evaluasi. Identifikasi risiko dapat dijabarkan proses di mana perusahaan secara terus-menerus mengidentifikasi kerugian properti, liability, personal sebelum terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan. Penyebab langsung terjadinya kerugian. Risiko selanjutnya yang pertama itu adalah risiko operasional. Suatu risiko yang berpotensi untuk kerugian karena kegagalan orang, proses, teknologi, dan ketergantungan eksternal. Di dalam PT Citra Mahardika Corpora, risiko operasional terjadi ketika PT Citra Mahardika Corpora melakukan penggelapan. Yang selanjutnya adalah risiko keuangan. Risiko keuangan itu sendiri adalah paparan terhadap peristiwa buruk yang mengikis profitabilitas dan dalam keadaan ekstrim menyebabkan kehancuran bisnis. Pada kasus ini, PT Citra Mahardika Corpora mengalami kegagalan, yaitu kebangkrutan yang disebabkan oleh kurangnya pengawasan internal dan partisipasi dari manajemen puncak. Selanjutnya adalah risiko teknologi. Risiko teknologi sendiri itu adalah peristiwa yang akan terjadi menyebabkan kurangnya investasi, tidak tepat atau salah manajemen investasi dalam hal teknologi, proses pembuatan, desain produk, dan manajemen informasi. Sesuatu yang terjadi pada PT Citra Mahardika Corpora adalah sebelum menggunakan sistem teknologi terpadu dalam menyocokkan sistem keuangan sehingga terjadi perselisihan. Selanjutnya adalah risiko kesehatan dan keamanan.
suatu upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan secara komprehensif. Selanjutnya adalah risiko etika, yaitu risiko yang menunjuk pada aturan moral yang mengatur bisnis dunia. Pada kasus ini, ulah Handianto Setiabudi mulai terkuak pada tahun 2015 ketika pihak pajak meneliti SPT perusahaan CMNC per Desember 2015 tercatat mencapai 64 miliar dan meroket hingga 125 miliar. Selanjutnya adalah risiko proyek. Peristiwa tidak pasti yang bila terjadi akan memiliki efek positif atau negatif terhadap tujuan proyek. Selanjutnya adalah risiko ekonomi. Didefinisikan hanya sebagai pengaruh ekonomi makro nasional pada kinerja. PT Citra Mahardika Corpora. Risiko ini terjadi pada saat Handianto melakukan penggelapan dana karena kurangnya pengawasan dari manajemen puncak yang menyebabkan perusahaan terus-menerus mengalami kerugian. Selanjutnya adalah risiko sosial. Peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial. Risiko pasar, yakni kondisi yang dialami suatu perusahaan disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar. Next, ada risiko legal. Risiko dalam bidang kontrak yang mengecewakan atau tidak berjalan sesuai rencana. Di dalam PT Citra Mahardika Corpora, risiko legal terjadi ketika para ex-karyawan menuntut kontrak pembayaran pesangon yang telah lama ditahan oleh perusahaan, sehingga terjadi demo besar-besaran yang dilakukan oleh para massa dengan mengatasnamakan ex-karyawan perusahaan CMNC ini. Selanjutnya ada risiko politik, yakni risiko yang muncul sebagai konsekuensi ketidakpastian politik. Dan yang terakhir adalah risiko lingkungan, yakni potensi penyimpangan hasil bahkan potensi penutupan perusahaan. Pada kasus ini, PT Citra Mahardika Corpora terjebak dalam sebuah kasus di mana Ketua Harian Serikat Pekerja CMNC mengatakan CMNC sudah dinyatakan pilot sesuai putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga kata dia perusahaan CMNC sudah tidak berhak beroperasional lagi. Yang selanjutnya ini adalah pengukuran risiko. Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan. Kemudian dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan. Jenis-jenis pengukuran risiko dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengukuran frekuensi dan pengukuran keparahan kerugian. Berikut adalah tabel pengukuran risiko mulai dari risiko operasional sampai dengan risiko lingkungan. Berikut adalah pemetaan risiko dan konsekuensi. Yang pertama adalah risiko operasional. Frekuensinya tinggi, dampaknya juga tinggi. Untuk yang selanjutnya adalah risiko keuangan. Frekuensinya sangat tinggi, dampaknya juga sangat tinggi. Risiko teknologi, frekuensinya rendah, dampaknya juga rendah. Yang selanjutnya risiko kesehatan dan keamanan, frekuensinya rendah, dampaknya rendah. Risiko etika, frekuensinya sangat tinggi, dampaknya juga sangat tinggi. Risiko proyek, frekuensinya rendah, dampaknya sedang. Yang selanjutnya adalah risiko ekonomi. Frekuensinya tinggi, dampaknya juga sangat tinggi. Risiko sosial, frekuensinya rendah, dampaknya rendah. Selanjutnya risiko pasar, frekuensinya rendah, dampaknya rendah. Risiko legal, frekuensinya tinggi, dampaknya juga tinggi. Selanjutnya ada risiko politik, frekuensinya rendah, dampaknya juga rendah.
Next, resiko lingkungan. Frekuensinya tinggi, dampaknya sangat tinggi. Yang selanjutnya adalah evaluasi dari risiko. Yang pertama ada risiko operasional. PT Citra Mahardika Corpora mengalami risiko operasional karena kurangnya kemampuan dalam menghandle SDM dan sistem yang mereka terapkan, sehingga terjadi suatu blunder berupa penggelapan yang pada akhirnya membuat perusahaan rugi dalam jumlah yang sangat besar. Berapa hal yang harusnya perusahaan lakukan sebelum munculnya risiko ini adalah dengan memperhatikan laporan keuangan sebaik secara manual maupun dengan sistem yang ada pada saat itu secara teliti agar tidak terjadi manipulasi laporan keuangan. Selanjutnya ada risiko keuangan. Perusahaan PT Citra Mahardika Corpora mengalami risiko keuangan dikarenakan tidak adanya kejujuran dari manajemennya atau Adianto Setiabudi. Hal ini dapat diatasi dengan melakukan pengecekan dan pemeriksaan kembali data keuangan dalam perusahaan tersebut. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada risiko teknologi. Perusahaan PT CMNC mengalami risiko teknologi dikarenakan belum menggunakan sistem teknologi terpadu dalam mencocokkan sistem keuangannya, sehingga terjadinya perselisihan dan kerugian yang dialami perusahaan. Perusahaan seharusnya dapat menghandle dan mengatasi risiko ini dengan lebih mengoptimalkan sistem teknologi mereka. Selanjutnya, risiko kesehatan dan keamanan. Perusahaan mendapatkan risiko ini karena mengambil keuntungan dari uang jaminan hari tua yang dibayarkan oleh karyawan yang seharusnya pihak perusahaan berikan kepada asuransi, tetapi perusahaan menahan uang karyawan tersebut. PT CMNC seharusnya tidak terlibat dalam risiko ini jika perusahaan melakukan sesuai dengan prosedur pembayaran asuransi yang dijanjikan dengan benar. Selanjutnya ada risiko etika. Peristiwa risiko etika yang dialami oleh PT CMNC mulai terjadi pada tahun 2015 ketika pihak pajak meneliti SPT perusahaan. PT CMNC per Desember 2015 tercatat mencapai 60 miliar rupiah dan meroket sehingga 125 miliar rupiah. Yang harus dilakukan oleh PT CMNC adalah melakukan pelatihan SDM yang lebih baik dengan ketat dalam menekankan kejujuran dan moral dalam melakukan suatu pekerjaan. Selanjutnya adalah risiko proyek. Risiko ini sangat tidak dapat diprediksi dan dihindarkan. Maka, PT CMNC harus selalu siap dalam menghadapi risiko ini dengan memperkuat kondisi perusahaan. Selanjutnya ada risiko ekonomi. Risiko ini muncul pada CMNC pada saat karyawan melakukan penggelapan dana karena kurangnya pengawasan dari manajemen puncak, yang menyebabkan perusahaan terus-menerus mengalami kerugian. PT CMNC lebih mempertimbangkan dan melihat risiko yang ada dalam setiap keputusan dan ketelitian dalam hal sistem keuangan yang ada dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah risiko sosial. Pada kasus ini, PT CMNC sudah mampu memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk mempertahankan atau menyelamatkan kondisi perusahaan, sehingga tidak terlalu mempengaruhi lingkungan sosial suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah risiko pasar. Pada kasus risiko pasar tidak terlalu mempengaruhi performa perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, sehingga PT CMNC dalam menghindari risiko ini. Selanjutnya adalah risiko legal. Di dalam PT CMNC, risiko legal terjadi ketika para ex-karyawan menuntut kontrak pembayaran pesangon yang telah lama ditahan oleh perusahaan, sehingga terjadinya demo besar-besaran yang dilakukan oleh para massa dengan mengatasnamakan ex-karyawan perusahaan CMNC ini. Sebaiknya perusahaan membayar gaji perusahaan terlebih dahulu agar tidak menjadi masalah baru terkait kontrak berupa kesejahteraan para karyawannya. Selanjutnya adalah risiko politik. Perusahaan ini tidak terlibat dalam risiko politik karena masalah yang terjadi tidak ada bersangkutan dengan sistem politik di Indonesia. Selanjutnya adalah risiko lingkungan.
Pada kasus ini, PT CMNC terjebak dalam sebuah kasus di mana Ketua Harian Serikat Pekerja CMNC mengatakan CMNC sudah dinyatakan pilot sesuai keputusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sehingga, kata dia, perusahaan CMNC sudah tidak berhak untuk beroperasional. Perencanaan risiko. Dalam kasus ini, PT CMNC dapat melakukan beberapa hal untuk mengatasi kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi. Yang paling menonjol dari risiko yang sudah dibahas adalah risiko operasional, risiko keuangan, risiko etika, risiko ekonomi, dan risiko lingkungan. Kelima risiko ini menjadi faktor utama munculnya permasalahan, yaitu pemalsuan data yang dilakukan Andianto Setiabudi. Perencanaan risiko yang harusnya dilakukan oleh PT CMNC adalah dengan merekrut sumber daya manusia yang memiliki integritas dan berkualitas. Salah satunya adalah kejujuran. Sehingga apabila di dalam perusahaan hanya mengedepankan kinerja saja tanpa kejujuran, maka kasus CMNC akan terulang kembali. Selanjutnya adalah monitoring risiko. Berdasarkan kasus penggelapan yang terjadi pada PT CMNC, terlihat dan dapat disimpulkan bahwa kasus yang terjadi pada perusahaan ini adalah disengaja untuk mencari keuntungan dan kesempatan demi kepentingan sendiri. Memanfaatkan kesempatan yang ada dengan cara pemalsuan data yang pada akhirnya merugikan perusahaan hingga menghambat pembayaran gaji karyawan pada saat itu. Dan mulai terungkapnya kasus-kasus baru yang terlihat dan menjadi sorotan dalam kasus yang tergolong besar seperti pada PT CMNC ini. Pembelajaran yang dapat diperoleh dari kasus PT CMNC. Setelah mengetahui kasus di atas, maka yang dapat dipelajari adalah mengenai pentingnya kejujuran di dalam suatu perusahaan yang perlunya loyalitas serta kontrol yang baik dari setiap manajemen yang ada di perusahaan agar perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik. Kesimpulan, kasus PT CMNC menunjukkan bahwa peran manajemen puncak sangat kurang dalam pengecekan data dan tidak melakukan pengawasan mendetail ke semua bagian perusahaan. Jadi dibutuhkan kemampuan manajemen puncak yang top down, di mana itu berarti manajemen puncak mampu mengontrol bagian-bagian yang di bawahnya, yaitu karyawan pada suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya ada rekomendasi. PT CMNC juga direkomendasikan untuk membuat kode etik di mana membatasi kewenangan setiap staf yang bekerja agar tidak melewati batas yang sudah dibuat itu. Hal ini ditujukan untuk kebaikan perusahaan agar terhindar dari penyalahgunaan wewenang seperti yang dilakukan Andianto Setiabudi, yaitu pemalsuan data. Ini adalah sumber referensi kami. Kami mengambilnya dari link yang pertama dari kabar24bisnis.com dan juga www.coursehero.com. Sekian presentasi dari kelompok 10. Terima kasih.